Kamis 27 Juli 2023, para Ondofolo, Ondowafi, kepala suku di Tanah Tabi, Saireri menggelar aksi demo di kantor Gubernur Papua untuk meminta PLH Gubernur Papua dan pemerintah pusat membatalkan rekrutmen calon anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023-2028. Sebab salah satu alasannya adalah ada sejumlah nama yang bukan berasal dari suku asli Tabi Saireri terdaftar dalam usulan calon anggota MRP periode 2023-2028 tersebut. Setelah menyampaikan aspirasi mereka, para tokoh-tokoh adat dan kaum intelektual tersebut mensasi adat kantor Gubernur Papua dengan cara mengikat spanduk dan atribut adat yang dibawanya tersebut di pagar pintu masuk main hall kantor Gubernur Papua. Sasi adat tersebut tidak boleh dibuka sampai adanya penjabat Gubernur Papua yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan rekrutmen calon anggota MRP dimaksud. Sayangnya, para pendemo tidak berhasil bertemu PLH Gubernur Papua, PLH Sekda Papua, yang mana dikabarkan keduanya sedang mengikuti rapat paripurna LKPC Gubernur Papua tahun 2022 di DPR Papua. Demikian, saya Cornelis Sotkat, News TV Papua melaporkan. Rekrutmen anggota MRP periode 2023-2028 tidak berjalan sesuai dengan Perkasi nomor 5 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan anggota MRP di wilayah adat Tabi dan Saireri khusus Provinsi Papua. Itu yang kami mau tanyakan. Yang kedua, PLH Gubernur Papua tidak mentaati surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 13 Juni tahun 2023 terkait verifikasi faktual administrasi calon anggota MRP periode 2023-2028 dan juga tidak melaksanakan uji publik terhadap calon anggota MRP di dua wilayah adat, yaitu Tabi dan Saireri. Apakah ada konspirasi yang dibangun di negeri ini? Seluruh fasilitas negara, fasilitas pemerintah dibangun di atas tanah adat masyarakat Port Numai. Benarkah tidak, Bapak Ibu Saudara? Benarkah tidak? Ini tanah adat milik siapa? Tanah adat milik siapa? Jawab dulu. Tanah adat milik masyarakat asli Port Numai. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak kamu semua bahwa kalian egois. Kenapa kalian egois? Karena dalam rekrutmen anggota MRP tidak ada satupun keterwakilan anak asli Port Numai. Ini sudah keterlaluan. Sudah sangat keterlaluan. Seluruh kantor megah dan fasilitas pemerintah dibangun di atas tanah adat mereka. Tapi kalian tidak punya hati, tidak punya niat yang baik untuk merangkul sesama anak Papua. Bicara MRP, nomenklaturnya jelas, yaitu lembaga kultum, mau agama, mau adat, mau budaya, mau perempuan, lembaga kultum, titik. Surat edaran dari Mendagri itu sangat jelas. PJ Gubernur, Panpil dan Kesbangpol Provinsi Papua segera melakukan verifikasi ulang administrasi dan uji publik untuk calon anggota MRP. Tapi tidak dilaksanakan. Ada apa? Sampai tidak dilaksanakan. Konspirasi dan kejahatan apa yang dibangun di sini? Kantor ini harus segera dibersihkan. Masih ada marga-marga yang bukan asli Tabi dan Saireri. Kantornya bukan apa? Seharusnya dari awal kalian sudah melakukan proteksi. Kalau memang marga-marga tersebut bukan berasal dari wilayah adat Tabi dan Saireri, hei, instrumen negara sudah sangat jelas. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, memberikan pemekaran kepada setiap wilayah adat yang ada di tanah Papua supaya masing-masing orang Papua mengurus dirinya di negerinya sendiri. Kita perlu Bapak Ibu pahami. Ini Bapak Sibi yang secara adat inilah wilayah bagian dari wilayah adatnya kantor ini lagi berdiri. Bapak Ondowafi Kaipulo, Bapak Yowe, saya pikir tidak ada yang pasti kita semua kenal karena ini mantan pemain Persipura. Bapak Ondo berdua sama-sama dengan saya di depan sini. Yang saya hormati juga mewakili keondowafian dan masyarakat adat Sentani, Kakak Ondo atau Bapak Ondo Ohe, Ondo Herap. Saya undang dengan hormat untuk hadir ke depan sini. Kakak. Yang saya hormati dan saya juga banggakan mewakili masyarakat adat Kriminawa
Bapak Ondo Yohan Yaku, dan ada beberapa Bapak Ondo yang ikut dan kepala suku, silakan sama-sama dengan Bapak di samping. Yang saya hormati dan mewakili masyarakat Saideri, Bapak Wopari dan Bapak Ayomi mewakili masyarakat adat Saideri, dan yang saya undang mewakili masyarakat adat Tanah Merah Kabupaten Jayapura, Kakak Apasrai. Perlu kita sadari, Undang-Undang Otsus itu adalah undang-undang lex spesialis. Sekali lagi, undang-undang lex spesialis. Undang-undang yang memiliki kekhususan, karena negara tahu dan sadar bahwa rakyat Papua itu 0,1% dari rakyat di Republik Indonesia ini yang sekitar 200 juta penduduk. Ini menjadi catatan penting kepada siapapun, gubernur, ketua DPR, ketua MRP, siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini harus sadar. Ini undang-undang lex spesialis. Turunan dari undang-undang itulah kami memiliki yang namanya Lembaga Majelis Rakyat Papua. Itu bukan lembaga politik, itu lembaga kultur. Yes, lembaga kultur. Bicara lembaga kultur, itu bicara tentang adat-adat dan suku-suku di wilayah itu, sehingga tidak bisa suku lain datang mengatur kami di Tabi saya. Harus sadar, negara ini sangat baik buat kami. Negara sudah memberikan provinsi, bahkan hari ini 6 provinsi. Silakan lembaga politik bisa kita berebut, tetapi lembaga kultur kami minta dalam nama Yesus dan dalam kehendak leluhur, kembalikan hak kami anak-anak Tabi Saideri. Mau dia dari unsur adat kah, mau dia dari unsur agama kah, mau dia dari unsur perempuan, harus diisi oleh anak Tabi Saideri. Kami tidak mau ada yang lain datang mengotori negeri kita. Kami sudah bosan dengan perilaku-perilaku yang membuat kami anak-anak Tabi Saideri nonton di atas negeri kita sendiri. Sekali lagi kami tegaskan, lembaga MRP, mau agama, mau adat, mau perempuan, harus diisi oleh anak Tabi Saideri. Sepakat? Sepakat? Karena mereka tidak lakukan itu, saya serahkan waktu ini kepada bapak-bapak adat yang akan melakukan apa yang untuk dilakukan untuk kantor ini. Biarkan mereka yang akan bicara. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Asor untuk memandu prosesi adat yang akan dilaksanakan oleh bapak-bapak kita yang berdiri di hadapan kita. Ikat gedung ini dengan apa yang kami bawa, supaya tuntutan kami dapat diterima. Karena dari gedung ini mereka menciptakan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat kami. Saya mau kasih tahu ini, kami masyarakat adat Saideri ini orang pintar-pintar, tapi Panpel itu diduduk oleh orang lain. Itu bagaimana tuh gubernur ini? Hei, dengar, dengar gubernur ini. Sampai kasih orang di Panpel ini orang-orang yang tertahu dari mana ini. Jadi hari ini kami akan ikat tanda ini dan kami akan tutup kantor gubernur ini sampai pejabat gubernur turun ke Papua. Karena wilayah adat ini adalah milik suku Sibi dari Port Numbai, kampung Taipulo yang kamu lihat di laut sana. Onduapinya ada di sini. Bapak Frans Sibi akan meletakkan ikat kantor ini dengan bahasa leluhur kami. Kalau ada yang buka, ada yang pegang, itu kami tidak tahu, dia beresiko. Karena apa yang kami bicara di bumi itu Tuhan juga dengar di surga, ada leluhur di bawah bumi juga. Sudah disampaikan oleh saudara-saudara yang terkasih, baik dari adat Tabi maupun mahasiswa kaum intelektual. Sudah jelas, khusus kami di Waropen, kalau bawa daun ini taruh di sini, itu sudah menandakan bahwa tidak boleh orang lain masuk di wilayah itu. Itu hanya khusus orang yang memberikan tanda ini. Jadi kalau ini orang Waropen atau orang Saideri Tabi, ini milik orang Saideri Tabi, harus ada orang Saideri Tabi di dalam. Yes. Itu yang penting. Saya akan panggil ini para leluhur dengan bahasa adat masyarakat adat Waropen. Iro ro iro ro wasyamara ruari ruarawo munyana korande sarake umawe soyo minana
mana andini bebawe yawe ro tapi saireri kiri kuini kibera samae na Indonesia belaro kibe toko yareriwo tawaimo diare urawo sasomarine kurabesarake ebe rodai sawamine maika gonaro rokuyowa kinamayayo maika kuinikiwa kiwe ekirianane tinamayayo yawame diano tawamo diaruramu. Terima kasih.